Patung setinggi 5 meter yang baru-baru ini viral di Bangkok. Bahkan seluruh tubuhnya hitam bersat hitam, memiliki taring emas, mata dan cakar merah menyala. Shalom sahabat dan kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian semua. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang melimpah. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang sesuatu yang terjadi di Bangkok ya. Jadi ini adalah hal yang buat saya sih ngeri ya. Kenapa manusia-manusia ini sekarang mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka melupakan Tuhan, malah mereka mencari Tuhan yang lain. Yang jelas-jelas Tuhan atau Allah yang telah memberikan kita nafas kehidupan, mereka nggak mencari yang itu, tapi mereka mencari Allah yang lain yang mati. Ini sungguh luar biasa. Jadi kejadiannya di Bangkok, Thailand. Jadi saya tadi sempat ya pagi itu buka TikTok, langsung ada muncul di page saya itu ya, di halaman. Wah, ini buat saya tuh kayaknya ngeri banget nih, dan harus di-sharingkan buat kalian semua ya. So, kita langsung saja lihat seperti apa sih video yang saya dapat tadi pagi ya. Jadi ini kejadiannya di Bangkok, Thailand. Sebelumnya jangan lupa buat kalian yang baru datang ke Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung Terang Kemuliaan dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya ke teman-teman kalian, ke sanak saudara kalian, dan ke semua orang, agar tentunya channel Terang Kemuliaan ini bisa bermanfaat, berkembang, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan seperti apa sih videonya, yuk check it out. Patung setinggi 5 meter yang baru-baru ini viral di Bangkok, Kru Kai Kiau. Patung yang ditaruh di depan hotel Raksara Pisa ini viral karena awal diantarin ke hotel nyangkut di bawah jalan overpass. Nah, jadi ada sebuah patung yang dibikin tingginya itu 5 meter, tinggi 5 meter, terus dibawa ke sebuah hotel. Jadi mau taruh di depan hotel ya, dan sempat kejadian katanya nyangkut di bawah jalan tol gitu kan, yang membuat macet parah. Banyak kontroversi karena sosok ini lebih mirip iblis daripada dewa. Kru Kai Kiau digambarkan seluruh tubuhnya hitam. Ya, kita lihat ini emang mirip iblis ya. Digambarkan seluruh tubuhnya hitam bersat hitam, memiliki Emang Kru Kau, namanya Kru Kai Kau. Kru Kai Kau. Jadi ini nggak tahu arti namanya apa ya, Kru Kai Kau itu ya, pasti itu nama dari seseorang yang mirip patung ini. Cuman memang patung ini menyerupai iblis daripada dewa, kita lihat ya. Kai Kiau digambarkan seluruh tubuhnya hitam. Sama aja sih, mau dewa mau iblis itu sama-sama iblis ya kalau menurut saya. Menurut kita sebagai orang Kristen ya, Tuhan cuma satu. Tapi ini ngeri deh, coba kita tonton lagi nih. Kru Kai Kiau digambarkan seluruh tubuhnya hitam bersat hitam, memiliki taring emas, mata dan cakar merah menyala. Hari pertama patung ini diresmikan, langsung terjadi hujan badai yang sangat hebat. Bahkan ada yang mengatakan melihat ada yang Jadi ketika patung ini diresmikan, terjadi hujan badai yang sangat hebat. Ini suatu pertanda ya. Ini hal yang tidak benar, tidak baik. Bahkan hewan kecil yang masih hidup kepada dewa ini. Pihak hotel mengatakan bahwa Kru Kai Kiau adalah salah satu dewa dalam agama Buddha, tapi tidak pernah ditemukan ada catatan tentang Kru Kai Kiau dalam. Katanya adalah salah satu dewa dalam agama Buddha. Kru Kai, susah ngomongin juga ya. Satu dewa dalam agama Buddha, tapi tidak pernah ditemukan ada catatan tentang Kru Kai Kiau dalam kitab manapun. Katanya tidak pernah ada catatan tentang Kru Kai Kau di dalam kitab manapun. Cuman di sini saya nggak ngerti ya. Kalau patung-patung Buddha itu kan biasanya mukanya bagus ya. Ini ada taringnya. Ini mengerikan, ini lebih mirip seperti iblis. Patung iblis. Banyak yang demo supaya patung ini diturunkan karena patung ini lebih mirip setan. Sampai pihak berwajib Bangkok turun tangan untuk menginvestigasi hal ini. Dibilang mirip setan katanya. Jadi dikatakan bahwa Kru Kai Kiau adalah seorang pertapa. Setelah meninggal, dia tidak berinkarnasi. Dia berikrar bahwa selama ada yang meneruskan ilmunya, dia akan terus hidup abadi dalam dunia ini. Selang berapa tahun kemudian, ada seorang biksu masuk ke gua tempat Kru Kai Kiau bertapa dan bertemu dengan jiwa Kru Kai Kiau. Kru Kai Kiau kemudian Nah, itu jadi ternyata Kru Kai Kau itu
Dia itu ternyata seorang pertapa. Tapi kan nggak seserem patung tadi ya. Kru kemudian mengajarkan ilmunya kepada biksu ini, dan biksu ini juga menemukan sebuah liotin kru Kaikiao di sini. Setelah kembali, biksu ini memberikan liotin ini kepada seorang polisi bernama Powin, dan Powin memberikan liotin ini kepada Ajahn Suchat. Setelah memegang liotin ini, kru Kaikiao menempatkan diri Ajahn Suchat itu siapa? Pemilik hotel tadi lah. kepada Ajahn Suchat. Kemudian Ajahn Suchat baru membuat patung kru Kaikiao. Ajahn Suchat sendiri adalah seorang Grandmaster Feng Shui yang sudah banyak mengurus Feng Shui hotel di Thailand. Bahkan Yang bikin patungnya tuh tadi katanya si Ajahn Suchat, Grandmaster Feng Shui katanya. sudah banyak mengurus Feng Shui hotel di Thailand. Bahkan Ajahn Suchat juga bisa melakukan blessing atau membuka mata rupa-rupa dewa. Awalnya Ajahn Suchat Nah ini ya disebut dengan nabi-nabi palsu ini ya. Hati-hati yang harus seperti ini, yang bisa membukakan mata katanya. Membukakan mata, bisa bicara dengan dewa-dewa, bicara dengan roh-roh. Nah ini hati-hati seperti ini ya. Jangan sampai sebagai orang Kristen kita terlibat pada hal-hal yang seperti ini. Awalnya Ajahn Suchat hanya sendiri menyembah dewa ini. Lewat sebuah wawancara di TV, ada yang menanyakan soal kru Kaikiao, dan Ajahn Suchat menceritakan kisahnya. Setelah itu banyak yang tertarik dengan dewa kru Kaikiao. Barulah Ajahn Suchat mulai menyebarkan ilmu kru Kaikiao. Bahkan pihak hotel secara pisah sendiri mengatakan bahwa penghasilan hotel naik setelah adanya patung kru Kaikiao. Katanya penghasilan hotel ini naik setelah adanya patung ini. Jadi mereka memuji-muji patung ini juga ya. Jadi apakah kru Kaikiao ini dewa seperti yang diceritakan atau iblis? Nah jadi pertanyaan tadi, apakah kru Kaikiao ini dewa atau iblis? Ya menurut saya sih dua-duanya ya, iblis. Mau itu dewa, mau itu iblis, sama-sama iblis, itu sama-sama ajaran hitam lah ya. Sama-sama bukan di ajaran kekristenan, ini sama istilahnya ini sih mentuhankan patung ya. Oke, mungkin saya kurang ngerti tentang sejarah si kru Kaikiao ini, cuman di sini saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali manusia yang tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan, memberikan nafas, memberi kehidupan, tapi mereka mencari Tuhan yang lain. Mereka menyembah patung. Bahkan yang lebih naas lagi ya, yang lebih miris gitu, si patungnya ini malah dibuat mengerikan. Miris banget lihatnya ya, miris banget. Jadi apa sih yang mereka harapkan dengan sebuah patung, apalagi yang menyerupai iblis seperti ini? Sungguh luar biasa. Oke sahabat Terang Kemuliaan, di sini jadi itu video yang saya ingin sharingkan dengan kalian, yang sempat saya lihat tadi ya di TikTok. Langsung ketika buka TikTok langsung terbuka gitu, nggak sengaja gitu saya buka TikTok, keluar tuh video itu dari TikTok. Jadi di video ini saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa jangan pernah kita mencari Allah lain, karena kita sudah memiliki Allah yang hidup, yang memelihara kita melalui firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita tentunya. Di sini saya akan sharing beberapa ayat yang kiranya bisa mengingatkan kita semua ya. Saya ambil dari Keluaran 20 ayat 3. Jadi ada beberapa ayat yang memperkuat di sini. Ada Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian di Keluaran 23 ayat 13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Ingat loh, nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi hati-hati dengan mulut kita ya. Jadi intinya sih jangan kita percaya sama dewa-dewa semacam itu, karena kita sudah menduakan Tuhan, namanya menduakan Allah. Kemudian di Keluaran 34 ayat 14 dibilang, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang pencemburu. Jadi kita punya Allah yang pencemburu. Kamu bayangin ya, bayangkan bahwa kita semua itu diciptakan oleh Allah. Kalau sampai kita mendua, kita mencari Allah lain dan Allah cemburu, dia marah, kita tinggal di gitu udah deh, tamat riwayat kita ya.
Kemudian di Ulangan 5 ayat 7 diulangi lagi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi berulang-ulang Tuhan bilang, berulang-ulang Allah kita ngomong, jangan ada Allah lain, jangan ada Allah lain, karena dia tuh sangat pencemburu. Ya, itu sudah diulang-ulang. Kemudian di Ulangan 11 ayat 16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ya, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, apalagi dalam berbentuk patung seperti itu. Dan mirisnya lagi, patungnya itu berbentuk seperti iblis. Nah, sahabat terang kemuliaan, bagaimana pendapat kalian? Apa pendapat kalian mengenai video yang telah tadi saya sharingkan kepada kalian? Silahkan komen di kolom komentar apa pendapat kalian. Tulis di situ, kita berbagi, bertumbuh iman bersama-sama ya, belajar dan saling mengingatkan tentunya bahwa apa yang sekarang-sekarang itu banyak aneh-aneh ya. Apalagi manusia-manusia itu mencari Tuhan. Udah jelas Tuhannya ada, masih cari-cari aja Tuhan yang lain. So, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar channel Terang Kemuliaan ini bisa berkembang, bermanfaat dan menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Dan saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, dilindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan terus dukung ya, terus support channel Terang Kemuliaan ini, karena di sini di channel Terang Kemuliaan ini selain ada juga informasi-informasi yang di-sharingkan, ada juga peneguhan video-video peneguhan iman berupa motivasi dan inspirasi juga yang perlu kalian tahu, tentunya perlu kalian tonton untuk menambah motivasi hidup kalian, menambah semangat kalian dan menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan tentunya. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.